Kembali pelatihan implementasi risk management BPRS BDW pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelatihan yang diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 kemarin, di mana kemarin telah disampaikan tentang tata kelola, terutama pemahaman tentang risiko kredit dan risiko operasional oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan. Kemudian juga tata kelola risiko dan kepatuhan, terutama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Farudin Hamzin. Saat ini kita akan mencoba memanfaatkan risk register, aplikasi atau Excel yang nanti akan bisa kita pergunakan untuk mengelola risiko, sejak dari mengidentifikasi dan berbagai macam, karena instrumen sudah banyak, kriteria, kemudian profil risiko dan penanganan. Saat ini hanya khusus sebagai penanggung jawab atau komite risiko yang ada di BDW. Setelah itu harapannya nanti di endingnya para penanggung jawab risk owner akan didampingi oleh Prof. Yaya untuk bisa memahami dan mengelola risiko-risiko yang kita hadapi di BDW. Oke, kita mulai masuk ke risk register yang tadi sudah kita kirim Excel-nya. Di spreadsheet pertama ya, kita akan membaca yang paling bawah ini, namanya adalah lembar kerja dan spreadsheet. Ada manual, ada organisasi, ada recap, ada kriteria, ada risk input, batas toleransi dan kertas kerja, risk profile, residual, appetite, register tabel, dan seterusnya. Kemudian seperti biasa, kalau Excel itu ada kolom, ada baris ya, jadi nanti kita menyebutnya, kalau ini adalah lembar kerja, namanya manual, organisasi, rekap. Kalau ABC itu kolomnya, kolom ABC, barisnya ya baris 1, baris 2, dan seterusnya. Nah, di lembar kerja pertama, ini manual, tidak usah saya baca. Tidak usah saya baca, intinya di situ ada 9 manual ya. Input data, dari input, kemudian setelah kita masukkan, kita auto generate ya, untuk menyesuaikan. Kemudian kalau sudah yakin data dimasukkan, ada generate risk profile dan seterusnya. Dan sudah relatif bisa menggambarkan tentang risiko yang dihadapi, termasuk cara-cara penanganannya. Bahkan tadi Prof. Yaya mengimpikan mungkin tahun depan kita dampingi lagi bagaimana Excel ini sudah dibentuk dalam program aplikasi yang memang sudah langsung nanti bisa kita pergunakan untuk memantau semuanya. Oke, itu tentang manual atau lembar kerja pertama. Kemudian lembar kerja kedua yang diberi nama organisasi, ini kemarin kita mengacu pada apa yang telah ditulis oleh Mbak Fitri sebagai SKAI, ya kan? Ya. Kalau nanti masih dianggap kurang bisa ditambah, kalau dianggap cukup ya pakai ini. Ini yang nanti kita kategorikan sebagai departemen ini adalah risk owner. Risk ownernya departemen di sini ada bagian pemasaran, pembukuan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini kita menot. Kalau sudah clear kemarin kita generate agar bisa sudah sampai ke belakang. Oke. Itu tentang organisasi. Rekap tidak perlu kita isi. Nah, kemudian kriteria risiko ini kami kopikan dari yang dibuat oleh Prof. Yaya. Ya, jadi kriteria risiko ini kami kopikan dari
risk register yang diusulkan oleh Prof. Yahya. Nah, kalau memang masih akan ada penyesuaian itu silahkan nanti, ini yang menentukan memang manajemen ya, manajemen Pak Mardi, ya paling tidak nanti dengan Pak Didin, Pak Vera dan Bu Dana atau Pak Rahmat untuk menentukan kriteria. Kriteria di sini akan dibagi menjadi 2 sebenarnya, tapi oleh Prof. Yahya dijadikan 3. Yang pertama, kriteria yang pertama ini adalah probabilitas atau kemungkinan, ya. Kriteria sudah terbuka semua. Oke, kecepatan. Oke. Ya. Oke, jadi di kriteria ini gambar pertama ini adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Bisa dirubah, tapi sementara pakai ini nggak apa-apa. Ini yang disusun oleh Prof. Yahya. Ada 5 tingkatan, ya, indeksasinya ada 5, dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Maknanya kalau membaca di sini adalah indeks 1 itu kemungkinan terjadinya, kalau dikualitatifkan namanya sangat kecil, yang dideskripsikan adalah cenderung tidak mungkin terjadi. Kalau dikualitatifkan itu adalah kemungkinan terjadinya di bawah 20%. Itu membacanya semacam itu. Kemudian indeks 2 itu kemungkinannya diistilahkan dikualitatifkan kecil, artinya adalah kemungkinan kecil terjadi. Kalau kuantitatifnya, risiko itu terjadinya berkisar antara 20 sampai 40%. 3 itu sedang, ya, sama kemungkinan terjadi dan tidak terjadi. Kemungkinan terjadinya adalah 40 sampai 60% dan seterusnya sampai kepada indeks 5 sangat besar, yaitu sangat mungkin atau pasti terjadi itu jika terjadinya risiko tersebut adalah di atas 80%. Itu membacanya semacam. Kalau ini relatif sama. Nah, kemudian dikategorisasi itu sudah diklasifikasi oleh Prof. Yahya. Di sini ada 4 kategorisasi, yaitu kategori strategi and planning risk. Yang subkategorinya ada corporate responsibility and sustainability. Karena memang Pak Nadi sudah mengidentifikasi bisa jadi kapan. Oke. Kemudian deskripsi kejadian risiko. Nah, ini yang akan kita sepakatkan nanti istilahnya apa. Karena memang mau mencari istilah yang spesifik, deskripsi kejadian risikonya apa. Akar penyebabnya juga nanti yang tahu adalah memang sebenarnya adalah pemilik risiko atau risk owner atau memang orang yang menangani di lapangan kalau sudah diklarifikasi oleh Pak Mardi. Yang saya masukkan di sini justru indikator risiko. Pertama, saya utip kalau nanti masih ada kelewatan ditambahkan boleh, tapi untuk sekedar contoh yang kelewatan sementara kami ini juga. Ini adalah belum terdapat ketentuan internal. Nah, setelah ini kan sekarang kita membuatnya. Alhamdulillah berapa kan sudah langsung dikulator di bawah, nanti masih banyak yang belum. Nah, belum terdapat ketentuan. Nah, ini deskripsi kejadian risikonya ya jelas kalau ini adalah kalau belum ada ketentuannya itu kejadian risikonya apa, nanti kita juga bisa minta masukan Prof. Yahya kira-kira Prof, kalau indikator risikonya itu belum ada ketentuan tapi ini sudah dibuat, sudah kita sahkan minggu-minggu ini. Jadi hikmahnya pelatihan ini juga mendorong setelah terpotret itu akan ada banyak di follow up. Akar penyebabnya apa nanti silakan di Mbak Fitri, saya kira bisa tanya kepada memang orang yang langsung menangani. Kemudian kalau mungkin ada faktor positif yang selama ini ada dari ini belum terdapatnya ketentuan internal ini. Nah, dampak kualitatifnya ya memang berarti kan belum ada acuan ya.
belum ada acuan untuk membetulkan menyalahkan ya. Istilahnya belum memiliki acuan untuk menilai baik kesalahan dari pemilik risiko. Nah, oke. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, yang menentukan ini tentang probabilitas ini adalah tadi mengacu kepada data tadi, tabel tentang kriteria risiko tadi. Ini probabilitas ini. Nah, ini kita tinggal milih. Tadi kan probabilitasnya ada ini. Kira-kira tadi belum ada aturan itu, sekarang ini posisinya itu besar, sedang atau kecil. Kalau melihat aturan kemarin itu kira-kira kita itu aturannya prosentasenya berapa persen yang belum ada, mencapai angka antara 60 sampai 80 atau di atas 80 atau antara 40 sampai 60. Kira-kira kita isi bahan-bahan. Berapa kira-kira Pak Manis? Masih separuh yang belum punya aturan? Ada ya? Lebih 4 berarti. Antara 60 sampai 80. Berapa? 60 sampai 80 berani? Enggak apa-apa? Coba ya. Berarti tidak 3 tapi 4 ya. 4 ya? 4 toh? 4 besar ya? Ya itu antara 60 sampai 80. Iya. Oke. Kalau 4 nanti merah, loh kan gini. Langsung tingkat risiko inherentnya merah. Tadi kalau 3 itu merah apa ini ya? Orange. Tapi begitu besar itu akhirnya gini. Nah, dampak terkait belum adanya peraturan itu termasuk berat atau sedang. Tadi di kolom ini berat itu kaitannya dengan profit atau terkait dengan reputasi atau terkait dengan kesehatan. Kalau ini enggak ya, biasanya reputasi atau lingkungan atau sasaran. Nah, ini kalau ini kayaknya ini ya, kaitannya menjadikan kaitannya sasaran atau SDM. Ini kalau dampak aturan itu gimana? Sasaran strategis atau reputasi publik? Ini di kriteria. Di 16. Kriteria. Terus di dampak. Di 16 dulu Pak. Nah, ini dampak. I. Boleh silakan, kira-kira bangunnya berapa? Mau 4 atau 3? 4 boh. Ini karena SKI minta 4 bro. 4 ya, wah mantep ini. Oke, 4. 4. Apa? Hanya gitu sebenarnya orang bro. Emang tuh Yang belum disahkan dari saya coba. Oke. Orang ini nggak siji ya. Agak sisa ke. Oke, siji ya. Berarti malah 5 ya. Kurang kali. Oke. Jadi caranya mengisi adalah semacam itu. Oke. Namanya risiko inherent. Risiko inherent ini adalah risiko yang belum ditangani. Risiko saat ini yang belum ada penanganan itu namanya adalah risiko inherent. Risiko yang belum ditangani. Risiko saat ini, the real risk. Risiko yang betul-betul sedang kita hadapi. Nah, kira-kira kalau tidak ada aturan tadi, kenanya OJK kira-kira angka berapa? Oke, asumsikan aja. Pak Marti mau menentukan angka berapa dampak finansial risiko inherent terhadap aturan tadi? Berapa juta, berapa gram? Materialnya nggak banyak. Oke, materialnya nggak banyak, jadi tidak ada rupiahnya. Nggak apa-apa. Karena itu kan yang kalau kayak prosedur internal alur gitu loh Pak. Tapi nyatanya sering selalu disalah-salahkan. Iya sih. Oke, jadi ini memang
bukan kaitannya rupiah ya, bukan kaitannya rupiah, tapi lebih banyak nanti kepada reputasi gitu. Ya. Oke, sementara kalau memang tidak ada rupiahnya, oke kita lewati. Ya, nah, pemilik risikonya itu tidak dicantumkan personalnya. Ini berarti SOP siapa? Pak Mardi atau Mbak Fitri atau Mbak Vera atau siapa? Pak Mardi. Tulis. Berarti nanti yang tanggung jawab ini Pak Mardi kalau belum ada SOP. Sama Bu Vera. Jabatan sama Bu. Nah, ya. Jabatannya direktur yang membawa itu ya fungsi Kepatuan. fungsi kepatuhan dan risiko. Nomor HP oke, email oke. Nah, terus nanti diceritakan. Ini nanti yang isi memang adalah risk owner tadi, strateginya apa, penanganannya apa dan sebagainya dan sebagainya. Yang evaluasi rencana itu ya. Ini evaluasi dan rencana. Nah, kalau ini jelas ada biayanya, walaupun tadi dampak rupiahnya enggak, membuat SOP itu kan ada biayanya untuk diskusi macam-macam. Termasuk diisi penanganan yang telah dilakukan. Artinya ini penanganan ini adalah periode sebelum ini, maka kita isi April sampai Juni 2021 ya. Karena kita menanganinya Juli sampai Desember 2021. Oke, ini. Nah, setelah itu ada yang namanya risiko residual. Setelah ditangani, risiko residual itu setelah ditangani, maka kemungkinannya nanti harapannya itu akan menjadi berapa? Kalau tadi kan 4, beranikah akan turun dari 4 menjadi 2 atau menjadi 1. Ini yang menentukan adalah manajemen, walaupun nanti di bawah-bawahnya owner ini mereka tawar-menawar gitu, tawar-menawar. Dari Pak Mardi inginnya di sini atau Mbak Fitri inginnya yuk jangan 2 lah, 1. Dia punya sementara saya beraninya hanya 2 dan sebagainya. Jadi ini adalah kalau tadi adalah kinder itu adalah sebelum ditangani, residual ini adalah setelah ditangani. Oke, rupiahnya kebetulan ini untuk case nomor 1 rumah tangga rupiah. Nah, unit kerjanya apa di sini? Ada yang ditanya Pak? Oke, kita contohkan satu lagi ya. Kira-kira yang Mbak Fitri, Bapak terdapat materi ini soal ini ya? Apa? Terdapat materi pending seharusnya segera dilakukan. Dari ini sampai sekarang sih Pak. Nah, masih ya? Siapa ini? Jasa dan. Oke, kita masukkan ke dari depan ya. Oke, tadi ya, indikasinya adalah terdapat materi pending yang seharusnya dapat segera diselesaikan namun belum ada penyelesaian. Oke, ini kodenya apa? Ini termasuk operasional atau risiko operasional ya? Atau keuangan sudah masuk ada kerugian? Operasional. Tidak ada kerugian, tidak finansial. Finansial Pak. Sebenarnya kalau itu banyak ya jadi material sih. Nah, sekarang termasuk lebih banyak dalam indikasi Mbak Fitri ini termasuk hanya sekedar operasional infrastruktur atau sudah kaitannya finansial. Sebenarnya kalau finansial itu memang kebanyakan adalah kaitannya kredit macet atau kemudian bermasalah. Masih Operasional. Karena ini kebetulan 1 minggu sekali kita coba cek. Oke. Ini masuknya Janas. Ini ya. Dan sasarannya apa nanti? Periodenya sama Mbak Fitri, deskripsi kejadiannya apa nanti silakan didokumentasi. Akar penyebabnya juga yang tahu Mbak Fitri. Faktor positifnya apa, dampak kualitatifnya apa yang tahu. Nah, ini kalau ini probabilitasnya berapa? Kemungkinan terjadinya risiko tersebut 3 atau 4? Sebenarnya masih sama, belum ada acuan 4 berarti? sih, Pak. Apa 5? Berapa? Tapi kan sekarang kan sudah dicek tiap cuma masalahnya acuannya juga belum ada. Kita Berani 5? Mau 5? SKI ya, prinsip tanggung KN 5? 5? 4? 4 Pak. 4, oh. Enggak tega juga ya. Dampaknya 4 atau 3?
Nampaknya Ini ada rupiah. 3. Oh 3, oke. Orang nggak banyak. 4, 3, high risk. Oke. Nanti rupiahnya berapa? Kalau ini ada rupiah ya penanganannya yang monggo. Pemilik risiko namanya siapa? Ini siapa nama orangnya? Siapa? Itu yang Penanggung jawabnya ya kepala bagiannya. Siapa? AY3. Nah, itu memang ini problemnya kan sekarang kan itu. Nanti itu yang dituntut kan ini. Jabatan Janas. Janas. Nah, ini. Besok itu kan nuntutnya gitu, Okman itu memutar-mutar terus. Ya, evaluasi apa beliau memang isi. Nah, nanti mereka akan menurunkan menjadi berapa tawar-menawar. Maka besok setelah didampingi oleh Prof. Yaya kalau mau ketemu dengan para pemilik risiko ini kira-kira akan menentukan pada level berapa. Kalau tadi 4 ini mau hanya menjadi ketiga, berarti kan dari 4 ke 2 tahun ini, atau hanya 1 grade dari 4 ke 3. Berani ya? Sekarang udah nanti 2 ya? Oke, mantap. ditunggu ya Pak ya. SK-nya ya Pak ya. Oke. Nah, ini Prof, besok Prof Yaya yang mendampingi biar dari 4 ke 2 Prof. Oke, dapat komen dirinya apa? Oke, misalnya contohnya adalah semacam ya. Itu adalah mengisi dari kriteria risiko. Setelah itu kita generate, ya, generate risk profile. Ke bawah nanti di sini, ya, generate risk profile. Oke, yes, oke. Bentar. Oke, sudah. Sebenarnya pojok kiri Ke kiri A, ke A. Yes. Iya. Kok canot terang Pak? Diulang canot terang. Sebenarnya risk profile canot terang. Masih canot terang. Neng korang. Sematro. Not be available is this book Belum all pengalaman markers. ya. Karena terus ya. Iya. Ya nanti dicoba-coba itu karena Sebenarnya Pak kita kulino. bikin kopi ya tuh. Rawa yang kopian semua. Yang ini. Oke, sudah ya. Tadi risk input. Setelah risk input, nah inilah yang justru yang menentukan juga adalah kalau perlu dengan persetujuan komisaris. Asumsikan total pendapatan ini ke profit kita berapa? Selama kita aseskan 2,5 M ya. Ya. 25 nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1 9 ya berarti ya. Gini. Ini 25 M ya. Kebanyakan nol ya. Begini 2,500 gitu. Ya. Oke ya. 2,5 juta ya, asumsi 2,5 M ya, asumsikan ya. 2,4 kan 2,5. Oh ya sama pasti 2,4 ya. Oke, 2,4. Ini tentang pendapatan tahun besok apa tanya kemarin? Tahun kemarin juga nggak apa-apa, terserah. Ini hanya akan dipakai untuk menentukan manajemen itu manajemen itu mau membiayai untuk penanganan risiko itu berapa. Kalau ini batas toleransinya, di sini adalah batas toleransinya adalah 5%, berarti tahun ini manajemen mencadangkan 120 juta untuk penanganan risiko. Mau berapa? 5% terlalu banyak kan? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Marti? Nanti kalau bikin dana kan ini Iya. tawar-menawar. Loh, nek jenengan artinya kan meminta sebanyak-banyaknya. Ya, kita makan kecil-kecilnya. Nah itu yang perlu nanti ketemu ya Pak Marti mengajukan berapa? Oh Pak Marti masa 120 juta? Nggak bisa. 12 juta saja. Jadi nanti menggantinya ini Pak Marti, ini kan 5%. Kalau asumsikan mau 4%, Pak
juta. Nah, 96 juta inilah nanti yang akan dipakai untuk menangani 32 risiko tadi. Walaupun kita lihat risiko kita itu memang tidak termasuk besar dananya, asumsikan kan hanya operasional tadi, administratif. Yang monggo ini trade off tawar menawar antara Pak Marti dengan Budaya, dengan Pak Rahmat atau tim manajemen kaitannya. Monggo nanti terserah. Nah, kalau mau berpikirnya dari mengisi ini dulu juga nggak apa-apa, karena nanti akan ada penanganan. Ini ya, ini nanti jumlahnya, ini nomor 1 itu berarti risiko nomor 1 tadi diberi nama apa? Tadi tentang penyusunan SOP ya berarti ya. SOP itu tadi ya. Ya, Pak. Risiko nomor 1 nanti risiko tentang belum memiliki SOP atau apa nanti mau diberi nama apa. Jadi di risk input ini memang harus kita beri nama. Ini nomor 1 ini apa ya? Deskripsi kejadian risikonya termasuk adalah ini tadi indikasinya ini belum terdapat ketentuan ini deskripsi kejadian risikonya diberi nama apa? Mungkin ada diberi nama apa biar nanti sama dengan jalan kejadian risiko. Tidak memiliki SOP dibaca sementara ya. Tidak memiliki SOP. Nah ini unik. Jadi secara penanganan risiko tadi memang dampak rupiahnya kecil, tapi ternyata menyusun SOP itu kan perlu biaya. Oke, maka tadi di batas toleransi ini nomor 1 ini adalah tidak memiliki SOP. Nah, dampak finansial memang relatif ya, tadi tidak ada ya. Kan tidak ada teman, tadi dampak finansialnya kan nggak ada. Tetapi rencana penanganan ini misalnya menyusun SOP. Kalau kita mungkin ada yang tanya? Ya. Demikian tadi pendampingan untuk penyusunan risk register yang minggu depan akan dilanjutkan kepada pemilik risiko oleh Prof. Yaya, dan sesi ini kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.